Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Saudaraku, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Rasulullah mendapatkan 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Salah satu dari keistimewaan itu adalah ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuron. Allah menjadikan kepada Nabi Muhammad keistimewaan seluruh bumi ini masjid dan suci. Maksudnya apa? Kalau masjid itu adalah rumah Allah, maka kita harus berdayakan bagaimana rumah Allah ini menjadi manfaat untuk lingkungan. Saudara-saudaraku, kalau kita sering ke masjid, ada sebuah doa, di mana doa ini masyhur di kalangan orang, dan doa ini bisa kita jadikan pelajaran untuk mengelola masjid, untuk memberdayakan masjid. Doanya apa itu? Dan ini adalah 7 aspek, 7 hal yang bisa kita gunakan pemberdayaan masjid untuk kebaikan lingkungan di sekitar itu. Pertama, kita berdoa itu, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Jadi berdoa kepada Allah minta keselamatan. Masjid harus bisa menjadi tempat untuk menyelamatkan akidah, menyelamatkan keyakinan, harus diajarkan akidah. Yang kedua, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad. Jadi di masjid harus melayani agar jamaah dan lingkungannya itu adalah afiah, sehat. Jangan sampai masjidnya malah bikin gak sehat, lingkungannya kotor semua, orang gak dipikirin. Ini tidak sesuai dengan fungsi. Wa barakatan fi rizqi. Ternyata masjid harus memberkahi secara ekonomi. Lah ini nanti optimal masjid itu. Wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut. Berarti masjid harus juga mengajak agar orang-orang itu aktif tobat. Maksudnya apa? Yang belum ke masjid diajak datang ke masjid. Orang yang jauh dari masjid diajak. Kalau nggak bisa, yang masjidnya datang agar mereka bertaubat, bermanfaat betul. Dari aspek apa? Bisa dari aspek akidahnya tadi, dari aspek kesehatannya, atau dari aspek ekonomi. Begitu kan? Warahmatan indal maut. Rahmat ketika ada orang meninggal dunia, masjid juga harus berfungsi. Fungsinya apa? Merahmatin, menyayangin, memberi fasilitas, mengurus jenazahnya, mengurus penguburannya. Bukan malah dalam kondisi orang yang susah tidak dipedulikan. Ini justru salah, namanya nggak rahmat. Wa maghfiratan ba'dal maut. Penting ini. Jadi masjid itu selain ngurus tadi ekonominya, mengurus kesehatannya, mengurus akidahnya, mengurus ketika mati, sebelum mati tobat, ternyata sampai kalau ada orang meninggal dunia dibawa ke masjid, didoakan, didoain. Nah, ini yang harus dilakukan sehingga nanti masjid itu berdaya. Masjid tidak hanya untuk sholat, ngumpul orang, ngumpulin zakat, kemudian gak bermanfaat untuk sekitarnya. Ini yang tidak tepat, kurang bermanfaat. Sehingga doa yang sering dibaca para imam, para ustadz di masjid ini hanya doa. Padahal itu mengandung filosofi yang luar biasa. Kalau itu diterapkan, masjidnya menjadi benar-benar makmur. Makmur untuk sekitarnya, bukan masjidnya doang. Ini yang disebut oleh Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya orang-orang yang memakmurkan masjid yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini yang dimaksud itu. Bukan hanya di masjid nunggu bagaimana jamaah datang, tidak. Justru bagaimana masjid bermanfaat untuk orang lain.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.